sesepuh, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan hormati. Indonesia, dunia, dan Ponorogo dalam 4-5 bulan ini mengalami pandemi mageblok yang disebut dengan COVID-19, yaitu virus yang tingkat penularannya cukup cepat, yang sekarang melanda di 262 negara, termasuk Indonesia, termasuk Ponorogo. Khusus untuk Ponorogo, sesungguhnya virus ini relatif bisa dikendalikan. Karenanya tanggal 2 Juli kemarin, Ponorogo ditetapkan sebagai zona hijau. Zona di mana tingkat penyebaran penularannya disebut sangat rendah. Tetapi sejak tanggal 2 itu hingga sekarang kita menghadapi satu tantangan, musibah di mana virus ini kembali menjangkiti beberapa orang warga kita. Dalam seminggu ini ada penambahan kasus sebanyak 34 orang. Padahal dalam 4 bulan kemarin sampai tanggal 2 itu hanya 37 orang. Artinya apa? Rekor 1 minggu ini menyamai 4 bulan yang kemarin. 34 orang yang sekarang ini sesungguhnya 24 orang itu semuanya impor. Artinya datang dari luar Ponorogo. Kebanyakan dari Surabaya. Dari Surabaya saja ada 11 orang, di mana mereka warga Surabaya, tinggal di Surabaya, sakit di Surabaya, tapi karena asli Ponorogo dan sebagian ada yang ber-KTP Ponorogo, mereka terpaksa harus kita jemput. Mengapa? Karena di Surabaya ditolak oleh rumah sakit yang ada. Mengapa ditolak? Karena rumah sakitnya penuh. Dan saya dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan, itu adalah juga saudara kita, saya memutuskan, ya sudah, kalau mereka mau pulang ke Ponorogo, silahkan, nanti kita rawat di Ponorogo. Karena kebetulan rumah sakit di Ponorogo masih kosong, masih terbuka untuk itu. Bahkan sebagian ada yang kita jemput untuk kita rawat di Ponorogo dengan memperhatikan sisi kemanusiaan. Alhamdulillah kita bisa melakukan itu di saat di banyak tempat uncal-uncalan pasien karena saling tidak mau menerima. Dengan ini semua mudah-mudahan Allah SWT menolong kita, menolong rakyat Ponorogo, masyarakat Ponorogo, sehingga COVID-19 segera diangkat dari bumi Ponorogo. Amin. 4 bulan pandemi COVID ini tentu merubah banyak kehidupan kita. Yang biasanya dangdutan terpaksa sementara berhenti. Yang biasanya wayangan terpaksa berhenti. Kalau toh mau wayangan, wayangannya virtual. Yang biasa reokan terpaksa juga berhenti. Dan belum ada reokan virtual. Karena reokan kalau virtual sajake kok ora penak gitu loh. Mengapa itu semua berhenti? Karena COVID-19 ini musuhnya adalah kerumunan. Atau COVID-19 ini kawannya adalah kerumunan. Dia akan cepat menyebar
di kerumunan. Tetapi kami menyadari 4 bulan ini ternyata cukup banyak masyarakat yang resah, masyarakat yang ingin kembali hidup normal. Sementara kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Kita tidak tahu COVID ini kapan akan diangkat oleh Allah dari buminya. Karenanya dengan satu semangat kehidupan harus kembali normal, tetapi kita juga tetap harus sehat, maka pemerintah Republik Indonesia menggagas suatu konsep yang disebut dengan tata kehidupan baru yang sering kita kenal dengan nama New Normal. Seminggu yang lalu kita sudah mencanangkan New Normal untuk kegiatan ibadah di masjid, di musola, termasuk di tempat-tempat wisata religi. Pada waktu sebelumnya kita juga sudah memulai membuka wisata Telaga Ngebel. Dan malam hari ini pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui saya, Bupati Ponorogo, akan memulai kegiatan pagelaran atau gebyak reog di Kabupaten Ponorogo. Tetapi gebyak reog di Kabupaten Ponorogo yang harus menggunakan protokol kesehatan. Menggunakan protokol kesehatan itulah yang disebut dengan apa itu protokol kesehatan. Ada 3 protokol penting atau perilaku penting di dalam protokol kesehatan. Yang pertama, sering cuci tangan. Yang kedua, sering memakai masker. Dan yang ketiga, jaga jarak. Ketiga perilaku ini harus menjadi landasan setiap pagelaran reog yang mau diadakan. Tentu untuk menuju ke sana nanti Dinas Pariwisata atau Bupati dan sudah kita lakukan akan membuat aturan yang lebih rinci. Sebagai contoh, reogan hanya boleh dilaksanakan di tempat yang setengah tertutup. Jadi kalau di desa besok kita mau mengadakan gelar reog 11 Juli yang sudah 4 bulan ini berhenti, itu harus diadakan misalnya di halaman balai desa, bukan di lapangan. Mengapa? Agar supaya bisa mengendalikan jumlah penonton yang hadir. Dengan bisa mengendalikan jumlah penonton yang hadir, maka ketentuan tentang physical distancing atau jaga jarak dapat dilaksanakan. Jangan sampai kita meminta jaga jarak, tapi manusianya berjubel sehingga tidak memungkinkan untuk jaga jarak. Jadi itu pentingnya pembatasan dalam hal tempat digelarnya reog. Inilah yang disebut dengan reogan new normal. Dengan reogan new normal ini, maka semangat kita untuk menguri-uri budaya, semangat kita untuk melestarikan warisan leluhur kita, yaitu reog Ponorogo, tetap bisa kita jalankan dan laksanakan, tetapi kita tetap berhati-hati mencegah menyebarnya COVID-19 dengan melakukan reogan disiplin terhadap protokol kesehatan. Protokol COVID-19. Semoga
dengan dimulainya kembali reokan di tengah-tengah masyarakat yang kita sebut reokan new normal ini, maka masyarakat makin gembira, masyarakat makin terhibur, masyarakat makin senang. Karena dengan kegembiraan, dengan hiburan, itu juga bagian dari meningkatkan imun tubuh kita. Meningkatnya imun tubuh kita itu bagian dari mencegah COVID-19 hadir di tubuh kita. Jadi dengan reokan new normal ini, pelestarian budayanya dapat, kesehatannya dapat, dan kegembiraannya juga dapat. Ini saya sekaligus ngetes bungkus itu saya pinter bahasa Indonesia apa? Kegembiraannya dapat. Maka dengan demikian masyarakat Ponorogo semoga tetap bahagia. Amin. Nah, ini belum bisa kita laksanakan seperti waktu normal kemarin, di mana setiap tanggal 11 serentak seluruh desa melaksanakan gelaran reokan, gebiak reok. Ini sementara tahap pertama, 1 kecamatan 1 gelar reok. Nanti bulan depan begitu lagi. Jadi gantian. Kalau situasinya makin membaik, nanti kita tingkatkan lagi, misalnya 1 kecamatan 3 gebiak reok di 3 desa. Atau tempatnya mungkin diperluas. Kalau ini sekarang setengah tertutup, nanti lebih terbuka lagi. Jadi dengan demikian, maka secara perlahan-lahan kita betul-betul bisa melaksanakan dan menjalani new normal ini, khususnya di bidang pagelaran atau gebiak reok Ponorogo. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengumumkan bahwa dengan berat hati Festival Nasional Reok Ponorogo yang biasa diselenggarakan pada acara Grebek Suro dan pawai kirap pusaka dan budaya itu tahun ini kita tiadakan. Mengapa? Karena Festival Nasional Reok Ponorogo dan pawai kirap pusaka dan budaya biasanya menghadirkan puluhan ribu massa, puluhan ribu manusia, yang itu sangat berbahaya dan bertentangan dengan pencegahan COVID-19. Tetapi kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin tidak melibatkan banyak manusia, mungkin masih tetap kita adakan. Apa misalnya pameran pusaka, pameran bonsai, dan yang tidak melibatkan banyak manusia hadir di dalam acara tersebut. Mari kita berdoa, semoga dengan semua ikhtiar ini Ponorogo dan kita semua segera dijauhkan dari COVID-19. Amin. Obatnya COVID-19 adalah disiplin. Disiplin terhadap protokol kesehatan. Sering cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga jarak, termasuk dalam pelaksanaan gebiak reok. Karenanya gebiak reok sekarang ini kita namakan new normal. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mulai malam hari ini gebiak reok new normal di Kabupaten Ponorogo
secara bertahap sudah dapat dimulai dan